kriteria indikatornya Pak, mungkin yang bisa kita cek-cek lagi, mungkin tipsnya sedikit, triknya? Triknya ya beli saja perusahaan yang price earning ratio-nya rendah, price to book rendah, itu aja. Jadi jangan coba-coba kita membeli saham-saham yang price earning ratio-nya tinggi, price to book-nya tinggi. Tapi kalau kita beli saham yang price earning ratio-nya di bawah 5 gitu, itu tentu resikonya rendah buat kita. Ya. Waktu kemarin itu pada saat pandemi harga saham ya Bapak Ibu itu kan banyak yang turun gitu ya Pak ya. Dan Robert Kiyosaki juga mengatakan katanya kalau misalnya pengen investasi saham ya baiknya pada saat krisis ekonomi gitu katanya. Nah menurut Bapak bagaimana? Karena di saat inilah, di saat harga-harga saham ini sedang terpuruk, di saatnya kita belanja saham. Perkataannya benar. Ya, tentu ketika krisis itu harga saham murah, ya, murah-murah. Tentu itu bagi kita membeli perusahaan bagus yang harganya murah itu adalah peluang emas buat seorang investor, di mana dia bisa membeli satu perusahaan yang bagus dengan harga yang murah, itu peluang emas. Tapi sebetulnya perkataannya benar, tapi sebetulnya Robert Kiyosaki itu bukan seorang investor saham. Ya, dia lebih banyak bicara tentang properti. Ya. Misalnya dia mengajarkan orang untuk membeli properti dari hutang, kemudian properti itu disewakan, uang sewanya buat bayar cicilannya. Dia adalah orang properti. Dan sekarang pun dia bicaranya mengajurkan orang untuk beli Bitcoin. Jadi Robert Kiyosaki bukan orang saham. Ya. Orang saham itu adalah Warren Buffett, orang saham. Ya. Memang perkataannya benar, karena 3 tahun yang lalu ketika pandemi kan IHSG kita turun ke 3.900. Ya. Tentu itu adalah bagi seorang investor itu adalah peluang emas. Itu di bursa sedang ada hujan emas di situ. Ya, tentu kita harus membeli dengan uang kita sebanyak-banyaknya. Ya. Ketika ada hujan emas, kita harus siapkan ember yang besar, bukan gayung yang kecil. Ya. Karena ketika pandemi itu selesai, maka harga sahamnya naik. Dulu waktu ketika pandemi kan IHSG kita cuma 3.900, sekarang sudah hampir 7.000. Jadi memang ketika krisis itu adalah peluang emas, itu adalah hujan emas bagi seorang investor. Gitu. Termasuk kemarin waktu pandemi Bapak juga lagi shopping around Pak? Tentu saja. Tentu saja. Iya. Kita juga maunya gitu Pak, cuman emang belanjanya juga nggak ada waktu itu. Iya, saya sebagai seorang investor ya memang berkat Tuhan juga. Iya. Ketika tahun 2018 saya ada untung banyak di saham Indika Energi, ya, iya. di Indakiat, dan saya keluar, saya pegang cash banyak waktu tahun 2020. Ketika krisis saya bisa belanja. Jadi ketika tahun 2020 nama saya muncul di Gajah Tunggal, pabrik ban terbesar di Asia Tenggara, sebagai pemegang saham nomor 3 terbesar. Muncul di Klipan Finance, nama saya juga pemegang saham nomor 3 di situ. Juga muncul di grupnya Penin sebagai pemegang saham nomor 2 di situ. Itu semuanya ketika COVID murah-murah, terus saya membelinya di situ. Jadi saya bukan sekedar ngomong, tapi disertai dengan tindakan itu ya. Ya. Nah, kan Bapak itu sudah melewati berbagai krisis ya Pak. Ada krisis tahun 98, ada krisis tahun 2008, ada 2013, ada kayaknya nih kita krisis panjang banget di 2020, 2023 gitu ya Pak ya. Ini dari katanya nih Pak ya, saya kan juga kurang paham.
dari semua krisis itu katanya ada benang merah gitu. Bener gak sih itu Pak? Katanya saya juga. Ya memang tahun 98 itu kita mengalami krisis yang sangat dalam. Ya. Bukan hanya krisis ekonomi, tapi juga krisis politik. Ya. Sampai suku bunga naik sampai 60%. Ya. Jadi ada kerusuhan. Jadi krisis itu sangat mendalam, sangat berat buat kita ya. Tapi kita bersyukur ya, bisa pulih dari tahun 98 dan saya masih tertolong, nggak sampai habis uang saya ketika krisis itu. Kemudian tahun 2008 itu krisisnya bukan di kita, krisisnya di Amerika ya, subprime mortgage ya. Kita nggak krisis karena kita sudah mengalami tahun 98, jadi 2008 itu kita sudah ekonominya sudah kuat, sudah pernah menghadapi krisis. Tapi 2020 yang cukup berat karena krisis itu melanda bukan hanya negara kita tapi di seluruh dunia melanda ya. Tapi tetap kita bisa survive ya. Sekarang semuanya sudah baik kembali ya. Dan Tuhan juga sudah menolong saya dan Bapak Ibu sekalian semuanya ya. Nasabah-nasabah priority dari Bank Permata yang survive semuanya. Waktu pandemi memang kita melihat ya Bapak Ibu, enak banget tuh kalau melihat bahwa wah ini ada banyak saham yang harganya turun. Saya juga sebagai orang yang ya adalah kecil-kecil gitu kan ya main saham. Saya juga ada tuh ya belanja sedikit-sedikit ya harapan gitu kan. Tapi ya karena itu terlalu sedikit ya kayak kurang berasa ya Bapak Ibu. Nah cuman yang lucu adalah di sini ini kan sekarang udah lagi baik nih ya, banyak yang baik gitu ya Pak. Ini sektor apa nih Pak yang masih berpotensi kira-kira Pak gitu, maksudnya kan apakah terlambat gitu atau selalu saja ada kesempatannya menurut Bapak bagaimana? Ketika krisis saham-saham murah itu banyak, tapi ketika sekarang ekonomi sudah pulih, sudah tidak banyak lagi yang murah-murah, tapi tetap masih ada ya. Tidak terlambat ya. Ada dua sektor yang saya sangat suka ya. Biasanya saya cemplungin uang saya, invest di situ sangat banyak. Satu tentu saja bank, perbankan ya. Saya suka membeli saham bank karena bank itu labanya besar dan valuasinya murah-murah ya. Jadi saya masuk di bank. Jadi kalau lihat di annual report dua bank swasta, yang satu aset 350 triliun, satu 250 triliun, ada nama saya di situ di annual report. Yang kedua, sektor yang kedua adalah saya suka tambang batu bara ya. Jadi kalau dilihat di annual report tambang batu bara juga ada nama saya di sana ya, sebagai pemegang saham. Dua sektor ini saya sangat suka karena selain labanya besar dan valuasinya sangat murah. Ya, valuasinya sangat murah sekali ya. Tambang batu bara yang ada yang PI 3 kali ya. Ada bank-bank aset 350, 250 triliun, masih price to book masih banyak yang di bawah 1. Jadi dua sektor ini sangat saya suka. Suka terus apa dalam keadaan tertentu? Suka terus.